Welcome back to Better Everyday. Guys, akhir-akhir ini aku ngelihat banyak banget peperangan yang terjadi di dunia ini ya. Dunia semakin gak baik-baik aja. Di tahun 2026 ini di awal-awal aja udah banyak banget kejadian-kejadian yang di luar prediksi kita. Terutama yang baru-baru terjadi ini yaitu soal Iran yang menyerang Dubai terutama ya. Terus Amerika Serikat, mereka menyerang rudal ke hotel-hotel yang ada di Dubai, dan itu benar-benar buat shock kita semua pastinya. Bahkan ada beberapa negara juga yang ikut seperti memprovokasi atau apa, kita juga nggak tahu ya. Tapi benar-benar ini tuh benar-benar kayak bisa jadi perang dunia ketiga. Bahkan banyak artis-artis yang juga udah mulai menyuarakan mengenai masalah peperangan ini gitu loh. Aku berharap Indonesia juga tidak terdampak begitu dalam mengenai peperangan ini, dan aku harap juga pemerintahnya juga lebih bijak sih dalam mengambil sikap dan perilakunya. Nggak usah deh kayak buru-buru harus turun ke sana dan langsung ikut campur urusan di sana gitu. Itu menurut aku ya, aku sebagai orang awam gitu kan, bisa apa sih aku? Cuma aku hanya menyarankan yang terbaik untuk negara kita. Apalagi negara kita juga banyak masalahnya, terutama di bagian MBG. Terus yang itu aja satu aja nggak kelar-kelar loh. Oke, kamu mau membantu negara lain lagi gitu kan? Ampun. Dan benar-benar memprihatinkan sih, di mana Dubai ini di Dubai ini kan sedang koas gitu kan. Jadi di sana tuh ledakannya juga banyak, bahkan menyerang beberapa di inti kotanya gitu kan. Itu benar-benar kayak membuat kita shock sih. Nggak bisa terpikirkan gimana kalau seandainya kita yang berada di posisi mereka. Niatnya kita mau jalan-jalan, tapi ternyata ketika ada peperangan itu reaksi kita tuh pasti udah kayak wow, waduh gimana nih, waduh kok jadi berjalan-jalan berujung petaka nih ceritanya kan. Terus banyak loh orang-orang di sana tuh bahkan mengatakan bahwa itu tuh bukan Dubai yang mereka kenal gitu. Aku mengutip dari salah satu artikel ya di BBC. Nah itu di situ tuh hotel-hotel mewah dan bandaranya itu udah hancur bener-bener kayak nggak bisa dikenali lagi, dan itu nggak pernah terjadi loh di negara mereka sebelumnya ya. Dan bahkan mereka tuh termasuk bandara yang tersibuk di dunia, tapi gara-gara peristiwa ini bandara mereka juga sampai tutup, sampai hancur. Pokoknya sama sekali bukan kayak bandara lah, udah seperti kayak bangunan runtuh yang nggak kepakai gitu kan. Nah jadi di sana tuh warga setempatnya juga bilang ada 15 rudal yang dilancarkan ke sana. Gimana nggak hancur ya kan? Inilah. Jadi tapi ini aku salut sih sama warga mereka ya. Mereka tuh nggak gampang untuk terprovokasi. Nah kalau coba di Indonesia ya kan, kita ambil salah satu contoh yang baru-baru terjadi ini. Aku kan kebetulan orang Medan ya kan. Nah jadi itu kemarin tuh wali kotanya sempat ngeluarin satu perintah bahwasannya untuk orang-orang yang berjualan daging babi itu dilarang di kota Medan. Enggak di Sumatera sih, tapi hanya di Medan. So, dan ini tuh karena udah lagi pada puasa. Jadi kita yang maksudnya orang-orang yang bermata pencahariannya berjualan babi itu dilarang. Hello, emangnya kamu kalau lihat babi kamu ngiler gitu? Kadang-kadang aku kayak bingung gitu kan. Dan ketika wali kota yang ngeluarin statement ini, masyarakatnya bahkan mereka mendukung. Ya pastinya yang tidak memakan babi ya kan, yang mendukung. Meskipun nggak semua, tapi setengah mungkin ada lah ya. Nah tapi di situ tuh aku benar-benar kayak wah, kok
di zaman sekarang gitu loh. Kok masih aja sih terpancing untuk hal-hal yang memecah belah seperti itu. Coba kalau misalnya kejadian seperti ini terjadi di Indonesia. Percaya nggak yang disalahkan siapa? Orang Tionghoa. Aku yakin. Ini udah benar-benar aku yakin 100%. Ya, karena mereka tuh kayak dendam banget gitu sama Tionghoa ya kan. Padahal 99% mereka juga kerjanya sama orang Tionghoa gitu. Maksudnya mungkin mereka mau merebut harta mereka gitu ya. Padahal orang Tionghoa tuh kerjanya juga nggak instan kok. Mereka kerja dari pagi sampai malam. Kita kan hanya nggak lihat aja. Aku juga orang Tionghoa. Aku juga bukan orang kaya, tapi aku bisa ngerti eh, posisi mereka ketika eh, kayak misalnya anggota kamu tuh yang kerja sama kamu tuh rata-rata tuh beda agama sama kamu, tapi mereka di belakang kamu tuh asik ngehina-hina kamu gitu loh. Padahal kamu yang udah kasih gaji ke mereka. Memang mereka juga ada keluar tenaga dan pikiran untuk perusahaan tempat mereka bekerja ya, tapi itu kan udah ada timbal baliknya, udah ada gaji yang diberikan ya. At least kamu jangan dong kayak bilang-bilang perusahaan ke tempat kamu kerja tuh kayak gini lah, kayak gitulah, oh dia orang Cina, dia bahkan babi, dan sebagainya. Oke, menurut aku tuh kalau kamu mau ngata-ngatain kayak gitu, lebih baik kamu jangan kerja di situ gitu loh. Kamu cari aja perusahaan yang em, seagama dengan kamu gitu. Kita tuh kan jadi manusiawi lah ya. Kita tuh harus bijak jadi orang. Di 2026 ini, please deh, kita jangan lagi dong kayak, oh, membeda-bedakan suku dan agama. Aduh, itu tuh udah enggak zaman lagi dan enggak bukan sesuatu yang harus dibanggakan lagi gitu loh. Please deh, kita jangan asik ketinggalan dong. Masa sih kita asik ketinggalan? Di mana-mana kita asik ketinggalan loh. Di mana-mana selalu ketinggalan. Baik dalam apa tuh? Kepintaran atau apapun itu semua kita ketinggalan loh. Bahkan mata uang kita juga lumayan lemah gitu kan. Kita juga bahkan hutang kemana-mana gitu kan. Ya tapi jangan sampai kayak gitu dong. Jangan sampai masyarakatnya juga dipecah belah. Oke? Okay? Jadi aku harap sebetulnya kita mau bahasnya nih yang awalnya yang tentang peperangan ya maksudnya ya tentang perang di antara Iran ya. Tapi jadinya merembet ke Medan jadinya. Oke, okay? Dari Dubai ke Medan. Oke okay lah. Jadi ini menurut aku tuh semoga kedepannya kita berharap nggak akan ada lagi kejadian-kejadian yang seperti ini dan perang mereka juga dapat cepat mereda. Meskipun nggak tahu kapan, tapi aku berharap teman-teman yang ada di sana, teman-teman kita yang di Indonesia yang berada di sana juga semuanya tetap selamat dan tetap aman. Aku yakin kok pemerintah mereka di sana juga luar biasa. Mereka juga bisa menjaga rakyatnya dengan baik. Ya kalau sampai rudal-rudal itu kan kita nggak bisa cegah ya. Itu namanya kan mereka udah kirim langsung hancurkan gitu. Pemerintahnya bisa apa gitu kan. Apalagi ada sampai 15 rudal itu kayak mana mau halanginya gitu kan. Ya kita hanya berharap supaya hati dan pikiran mereka diubahkan. Semoga Tuhan yang menjamah hati dan pikiran mereka yang mengubahkan setiap pemikiran mereka yang ya kepingin perang-perang gitu aja. Thank you for watching. Bye-bye.